Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 3J, khususnya kelompok 8, akan menjelaskan mengenai koperasi. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Pak Dede Agus SHMH, dalam mata kuliah Hukum Dagang. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah koperasi. Pengenalan koperasi di Indonesia pertama kali itu muncul pada tahun 1896 ketika R. Aryatmaja mendirikan bank tabungan untuk membantu para pegawai sipil dari eksploitasi para rentenir. Namun upayanya itu dihalangi oleh para kolonial. Tapi pada tahun 1908, Gerakan Budi Utomo dengan dukungan dari Persatuan Islam mendorong untuk berdirinya koperasi pertama di Indonesia. Meski dapat kendala dari pemerintah Belanda, koperasi akhirnya terus berkembang. Tapi pada tahun 1915, akhirnya Belanda mencoba untuk membuat peraturan mengenai koperasi ini dengan membentuk undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Lalu, pengawasan koperasi itu bersifat demokratif. Selanjutnya, koperasi merupakan badan usaha yang pesertanya turut ikut serta aktif dalam menjalankan ekonomi koperasi. Selanjutnya, koperasi merupakan badan usaha yang otonom, mandiri, dan independen. Halo guys, jadi di sini aku mau ngejelasin apa aja sih yang dijual di Kokesma ini. Mari. Jadi di Kokesma ini jual ada jaket, terus juga PDH dan jenis-jenis kain, terus juga ada aksesoris, yaitu ada buket sama gantungan, terus juga ada macam-macam alat tulis, dan yang terakhir tuh ada makanan. Ini jenis makanannya, ada es kukul, dan juga ada ini. Udah. Apa sih yang ngebedain koperasi dengan badan usaha lainnya? Kalau bedanya udah beda dari tujuannya sih ya. Kalau ya secara umum juga koperasi itu lebih ke profitnya itu ke kesejahteraan anggotanya. Kalau badan lain itu kebanyakan ya mereka nyarinya keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Kayak misalkan kalau koperasi ada anggota koperasi nih punya dagangan ya udah kita bantu untuk jualin gitu tanpa kita ngambil keuntungan yang besar gitu dari dia. Yang penting si anggota ini sejahtera, ya udah si koperasi juga berjalan gitu. Kalau badan usaha lain kan dia modal dan sahamnya juga dari orang tertentu ya. Kalau koperasi semua anggota tuh bisa nanam modal di koperasi gitu. Terus gimana sih upaya yang harus dilakukan agar Kokesma Untirta ini berkembang di tengah dinamika mahasiswa? Kalau berkembangnya Kokesma paling ya melalui ini sih, adanya pelatihan-pelatihan. Kayak kita tuh ada program kerja itu pelatihan desain, pelatihan bisnis. Nah itu kan bisa kayak meningkatkan kreativitas dan juga skills dari anggota-anggota koperasi kita gitu kan. Terus juga mungkin dari pemikiran mahasiswanya juga harus kayak mikir kalau koperasi itu bukan hanya sebuah badan untuk simpan pinjam gitu kan. Pasti orang-orang kalau misalkan ngedenger kata koperasi, oh simpan pinjam gitu kan. Tapi kan nyatanya sih enggak gitu, karena koperasi itu pusatnya ekonomi negara gitu loh gitu. Nah, kira-kira apa solusi dan kendali yang dihadapi Kokesma dalam menjalankan fungsi sebagai koperasi di tengah mahasiswa? Kalau kendala itu yang pertama
dari saya sendiri kan selaku kepala departemen bisnis kan yang megang bisnisnya koperasi ini gitu ya, dirasa kita tuh masih kurang maksimal sih dalam menyediakan barang-barang yang dibutuhin mahasiswa kampus ini sendiri, karena emang belum nemu mitra yang cocok gitu. Karena beberapa mitra kayak apa ya, harganya tuh nggak masuk ke harga kita. Kan kalau koperasi itu di maksimal mungkin harganya lebih murah dari yang ada di luar sana, karena terutama kita kan koperasi mahasiswa ya menyesuaikan budget mahasiswa gitu untuk jualan-jualan kayak alat tulis, kayak printer, ngeprint kayak gitu-gitu kan. Gitu sih. Terus juga karena yang ngejalaninnya juga kita masih mahasiswa ya, masih kuliah. Kadang itu kalau ngatur waktunya antara ini jaga toko ini gitu kan, ngejalanin bisnis koperasi sama perkuliahan itu kadang susah ngatur waktunya. Cuman emang untuk solusinya kalau masalah yang mitra itu kita masih nyari-nyari sih mitra untuk diajak kerjasama gitu kan. Terus kalau untuk yang tadi yang masalah waktu itu rencananya kita bakalan ada karyawan sih di sini. Cuman masih pertimbangan karena banyak hal-hal yang mesti sama direktur dari koperasinya tuh kayak ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Bagaimana mahasiswa memanfaatkan koperasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang pasti sih mereka pada belanja alat tulis gitu di kita gitu. Terus bagaimana konsep pengelolaan koperasi yang baik sih? Kalau konsep pengelolaan koperasi sebenarnya yang pertama dari manajemennya ya. Kalau di koperasi setahu saya tuh ada manajemen pemasaran, manajemen perdagangannya gitu. Nah, di koperasi itu, di semua koperasi itu pasti ada yang namanya RAT. RAT itu rapat anggota tahunan. Jadi itu kayak suatu forum yang ada di akhir tahun. Nah, itu tuh di dalamnya ada penutupan buku di bisnis, terus penutupan akhir kepengurusan. Nah, di situ juga kita kayak membuat kebijakan dan regulasi yang bakalan kita jalanin setahun ke depannya gitu. Jadi kalau untuk koperasi yang baik saat di RAT itu harus benar-benar dipikirkan gitu loh, kebijakan dan regulasi yang akan dijalankan nantinya gitu. Udah sih Kak, pertanyaannya cukup segitu aja. Iya. Makasih banyak ya Kak, iya, udah sama-sama. bagi ilmunya buat kita. Iya, sama-sama. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah koperasi adalah suatu badan usaha yang menjadi wadah kerjasama masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!